Hai, jadi kali ini kita akan ngebahas buku tentang perilaku anak. Jadi siapa nih yang anaknya baru masuk sekolah PAUD, TK atau SD, tapi ternyata dapat laporan dari orang tua atau teman-temannya kalau ternyata ada perilaku anak kita yang menantang, atau dari guru-gurunya gitu. Kayak kita ngerasa kok anak aku di rumah nggak kayak gitu, tapi ternyata pas sampai sekolah ada perilaku yang keluar gitu dari dia di sana. Dan itu memang selain tugas guru untuk menegur ketika di sekolah, itu juga tugas orang tua untuk bagaimana mendidik anak agar bisa mengendalikan sifat-sifat yang kurang baiknya tersebut gitu. Ini buat pengalaman aku ya, ini tuh jadi aku cari buku buat anak tuh tahu gitu bagaimana sih dia harus bersikap ketika di sekolah, karena sebenarnya itu bukan sebenarnya salah anak juga, karena mereka memang belum paham aja sih sebenarnya harus seperti apa, harus bagaimana, sehingga mereka harus terus diberitahu dan diberi contoh yang baik bagaimana sih ketika bersikap di dalam sekolah. Nah, ini ada buku yang efektif banget dan ngaruh banget di anak aku ya ketika dia kebingungan awal-awal masuk sekolah itu. Nah, ini bukunya dari penulisnya Cherry J. Meiners, MED. Ini tuh bukunya satu paket gini. Aku sebenarnya waktu itu beli di toko Orange, cuman aku kurang tahu sih masih ada atau enggak, cuman kayaknya masih ada ya dan bisa dicari juga. Dan ini tuh satu paket ini sih ada 15 buku, dan kita bakal bahas satu-satu tentang bukunya ini apa aja. Nah, kenapa buku ini tuh bagus? Pertama, yang nulis buku ini adalah psikolognya langsung gitu. Psikolog, jadi paham apa permasalahan anak-anak di sekolah dan bagaimana anak itu bisa men-self-regulate emosi mereka, dan juga bagaimana mereka menghadapi kondisi-kondisi sesuatu yang mungkin gak lumrah bagi mereka dan atau tidak menyenangkan untuk mereka. Yang pertama ya, kita bahas sesuatu. Know and follow the rules. Tahu dan Nah, ini bagusnya buku ini tuh benar-benar gambarin gimana sih ketika berada di dalam sekolah, di dalam kelas akan ada banyak anak-anak, dan ini bukan animasi tapi gambar manusia beneran ya. Jadi ini tuh bakalan masuk gitu kan. I go to school with my friends. We have rules to help us know what to do. Kita punya aturan untuk membantu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tuh, ini main di sekolah main. We have rules for play. Ada aturan ketika bermain, aturan ketika bekerja. Sometimes we work quietly, terkadang kita bekerja dengan tenang. At other times we speak up, dan waktu yang lain kita berbicara gitu. Nah, terus dijelasin apa sih rules itu bantu kita untuk belajar. One rule I know is to listen. Ketika kita mendengarkan, I look at the person, aku melihat orangnya yang berbicara, and think about what is said. Jadi mereka akan tahu gitu. Oh, jadi ketika guru sedang berbicara, aku akan melihat ke orangnya dan berpikir apa yang sedang dia katakan gitu. Nah, kalau aku belum mengerti atau aku butuh bantuan, I can ask. Aku bisa mengangkat tanganku gitu. Nah, seperti itu. Rules help me show respect. Jadi itu bagus banget ya. Ask permission, jadi nggak langsung ambil aja. May I look at that? Nah, ada aturannya, nggak bisa kita ambil aja bareng orang lain. Rules remind me to be polite, mengingatkan untuk sopan, bilang please, thank you, excuse me. Jadi ulang-ulang terus nih, please, thank you, excuse me. Jangan lupa ajarin anak untuk terus mengatakan itu. I do things to help someone else. If there's a problem, I listen and talk about it. Jadi ketika ada masalah, aku mendengarkan dan berdiskusi. Jadi bukan main pukul atau bukan marah-marah, tapi berdiskusi. Atau kalau nggak dapet juga solusinya,
get help from a grown up, minta tolong dari orang dewasa. Gimana nih? Nah, rules itu membuat semuanya aman. Ya gimana? Terus di setiap buku ini, setelah halaman yang paling terakhir, dia tuh ada bagaimana sih caranya, ways to reinforce the ideas in know and follow rules. Jadi kita bisa dikasih tahu rules misalnya objektifnya be ready to learn. Be ready to learn. Possible rulesnya listen, follow direction, do your best. Nah, terus ini juga ada instruksinya. As you read each page, Brad, ask children, what's happening in the picture? Kayak, jadi tuh emang apa sih yang lagi terjadi di gambar itu? What rules do you think the people are or person is remembering? Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di gambar tersebut, rules apa yang anak-anak itu ingat atau anak-anak itu lakukan? Nah, ini tuh juga dikasih bahan diskusinya buat sama anak. Jadi nggak selesai bacain udah aja gitu. Jadi per page 1-7, why do we need some rules at school? What might happen if we didn't have rules at school? Jadi kita ini juga bakalan berdiskusi sama anak, dan anak pun bisa berpikir gitu, oh iya ya, kenapa ya kita butuh rules ya? Dan apa yang bakal terjadi kalau ternyata nggak ada rules ini, nggak ada aturan gitu di sekolah yang bisa mengatur kita gitu. Nah, terus ada following rules gamesnya juga yang bisa diikutin oleh orang tuanya. Nah, ini ada simple scenario juga yang bisa diikutin. Matt walk quietly down the hall with his hands at his side. Terus level 1, level 2. Nah, ini ada games-gamesnya juga untuk anak-anak tuh belajar mengikuti aturan gitu. Nah, next kita ke buku yang berikutnya, When I Feel Afraid. Kadang anak juga merasa takut ya mau masuk sekolah gitu. Emang ada anak yang langsung berani main, ada juga yang takut gitu. Nah, bagaimana sih anak-anak ini ketika merasa takut, apa yang harus mereka lakukan? Tuh, ini alasan-alasan yang bisa membuat anak-anak itu takut tuh kenapa gitu. Karena gelap kah? Atau karena film serem kah? Nah, jadi ya nggak apa-apa di acknowledge aja perasaan takut mereka dan kita dengarkan. I can talk to someone who cares about me. Jadi aku bisa berbicara ke seseorang yang peduli padaku, terhadap ibuku, orang tuaku, kakakku gitu. Nah, terus hal yang bikin takut lagi, misalkan petir, badai. Nah, jadi aku juga tahu orang-orang yang bisa aku percaya itu siapa aja. Kita kasih tahu siapa nih orang-orang yang bisa kamu percaya gitu. Nah, ini juga community helpers yang bisa aku percaya juga. Ada nurse, dokter, police officer, firefighter, soldiers. They all have special jobs that help people. Nih, kita takut bermain. Terus dikasih tahu juga solusinya gimana, bisa play games, sing a song, atau may also have a quiet place where I feel safe. Jadi mungkin dia ada tempat yang dia bisa merasa aman gitu. I want to be strong, kalau mau ingin jadi kuat gitu, even if they seem hard, walaupun terlihat sulit. Nah, ini akhirnya dia tahu, when I feel afraid, ketika aku merasa takut, aku tahu cara untuk membantu diriku sendiri merasa aman. Dia tahu juga orang-orang yang bisa dia percaya untuk membantu dia gitu. Jadi itu bagus banget, jadi ada masalahnya dan ada solusinya juga.
Nah, sama seperti buku-buku yang sebelumnya, jadi ini catatan notes buat orang tua nih sih, gimana cara kita membantu anak kita dalam menghandle rasa takut mereka. Kemudian buku berikutnya join in and play, bergabung dan bermain. Nah, ini tentang kadang ada yang malu-malu atau takut-takut mau ikutan main padahal dia pengen gitu. Nah, harus gimana sih gitu. Nah, jadi I can also ask to play. I might think a way to join in, cari cara gimana cara aku bisa bermain dengan baik-baik gitu. Nah, tapi dikasih tahu juga nih kemungkinannya, bisa juga ketika aku minta untuk bermain bareng, orang-orang bisa bilang enggak gitu, bisa karena memang sudah pas pemainnya atau bagaimana. Nah, dia bisa bilang I can ask again later, aku bisa nanya lagi nanti, or I can look for a different friend to play with me, atau aku bisa cari teman lain untuk bermain bersamaku gitu. Jadi apa yang dia rasakan tuh ada solusinya. Nah, tapi ketika aku masih butuh bantuan untuk ikut bermain, aku bisa nanya, misalkan di sekolah bisa nanya ke ibu guru, di rumah bisa nanya ke orang tua, can I play too? Nah, selain itu juga aku bisa mengajak seseorang untuk bermain bersamaku. Nah, ini bermain bersama, I can play fair and follow the rules, can listen and speak kindly, I can share and listen, I can show respect. Dan itu tulisannya pendek-pendek, jadi anak tuh ngerti. Jadi kita lihat nih di gambar ada apa, terus tulisan, baca tulisannya. Nah, sama buku sebelumnya ini ada additional question you might discuss with your children gitu. Nah, setelah baca itu anak-anak udah paham, terus didiskusikan deh. Next ada be polite and kind. Tuh, jadi berbaiklah gitu sama teman-teman itu. Please, I say please when I ask for help. Say thank you. I also say excuse me when I do something that could bother someone. Aku bilang permisi, maaf kalau aku melakukan sesuatu yang kayaknya itu bakalan ganggu orang deh, kayak lewat depan orang lagi nonton bioskop atau lewat depan orang lain. Terus ketika I do something by accident, gak sengaja, aku bilang maaf ya. I like to say kind things. Nah, itu sama ini ada juga cara bermainnya. Terus dan judul buku lainnya adalah respect and take care of things, cool down and work through anger, accept and value each person, untuk mengajarkan perbedaan pada anak-anak, be honest and tell the truth, try and stick with it, share and take turns, listen and learn, be careful and stay safe, understand and care, talk and work it. Itu deh 15 buku yang bisa ngebantu anak kita untuk beradaptasi di sekolahnya ataupun di lingkungan yang baru. Semoga bermanfaat ya. See you in another video.